Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hambrina Yusri dengan NPM 20755336 akan menjelaskan mengenai akuntansi organisasi nirlaba. Sebelumnya, mari kita mengetahui apa maksud dari organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba atau perusahaan nirlaba adalah suatu organisasi yang dalam operasional dan tujuannya bukan untuk mendapatkan timbal hasil, di mana tujuan didirikan perusahaan ini adalah untuk mendukung kebijakan pemerintah suatu negara atau memecahkan masalah yang sering terjadi di masyarakat. Standar akuntansi nirlaba PSAK 45 hanya mengatur jenis-jenis laporan keuangan dan ilustrasi masing-masing laporan. Harus diterapkan bersamaan dengan PSAK atau SAK-ETAP. PSAK 45 dan PSAK untuk organisasi nirlaba dengan akuntabilitas publik signifikan. Sedangkan PSAK 45 dan SAK-ETAP untuk organisasi nirlaba dengan akuntabilitas publiknya tidak signifikan. Dapat diterapkan pada unit organisasi pemerintah jika regulasi membolehkan. Contoh penerapannya adalah pada akuntansi rumah sakit dan universitas yang berbentuk LBU. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, serta aset neto dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Sehingga informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk menilainya. Dalam entitas nirlaba, laporan posisi keuangannya terdiri dari aset yang meliputi kas dan setara kas, piutang bunga, persediaan dan biaya dibayar di muka, piutang lain-lain, investasi lancar, properti investasi, aset tetap, investasi jangka panjang. Liabilitas dan aset neto terdiri dari utang dagang, pendapatan diterima di muka yang dapat dikembalikan, utang lain-lain, utang wesel, kewajiban tahunan, dan utang jangka panjang. Terdapat aset neto tidak terikat, terikat temporer, terikat permanen. Beda dengan laporan posisi keuangan lainnya, laporan posisi keuangan nirlaba mengandung aset neto. Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkap dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan tersebut. Maksud dari tidak terikat adalah dana dapat digunakan untuk keperluan entitas nirlaba tanpa dibatasi oleh peraturan yang mengikat, sehingga entitas lebih leluasa untuk melakukan pengeluaran bagi jenis kontribusi ini. Sedangkan terikat sementara atau terikat temporer, kontribusi yang masuk dalam terikat ini disebabkan oleh tujuan yang terbatas untuk periode tertentu. Beberapa lembaga menggunakan batasan waktu hingga 5 tahun sebelum ditarik atau dialihkan ke jenis tidak terikat. Sedangkan untuk terikat permanen, karakteristik jenis ini mengharuskan entitas nirlaba untuk mengalokasikan ke jenis aset tertentu, menjaga secara permanen, dan membolehkan mengambil manfaat darinya. Contoh seperti wakaf. Hasil dari investasinya dapat diklarifikasikan sebagai tidak terikat atau terikat sementara.
Sebagaimana yang berada di contoh, aset neto yang tidak terikat pada tahun 2022 mencapai 288.070, sedangkan di 2021-nya 259.175. Untuk terikat temporer 60.855 di 2022, sedangkan di tahun 2021 63.675. Untuk permanen menghasilkan 355.055 untuk di tahun 2022, sedangkan di tahun 2021 mencapai 342.500. Sedangkan ini merupakan contoh dari laporan aktivitasnya. Maksud dari laporan aktivitas adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto berhubungan antara transaksi dan peristiwa lainnya, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program dan jasa. Di dalam contoh ini sudah dijelaskan mengenai perubahan aset neto tidak terikatnya, sehingga dapat dilihat bahwa perubahan pada aset neto terjadi di laporan aktivitas. Pada laporan aktivitas tersebut, perubahan aset neto tidak terikat terdapat pada pendapatan dan penghasilan, misalkan sumbangan, jasa pelayanan, penghasilan investasi jangka panjang, penghasilan investasi lain-lain, penghasilan investasi jangka panjang belum terrealisasi, lain-lain. Aset neto yang berakhir pembatasannya terdapat pada pemenuhan program pembatasan, pemenuhan pembatasan perolehan peralatan, berakhirnya pembatasan waktu. Dalam tidak terikat terdapat beban dan kerugiannya dalam program-program yang terjadi dan manajemen dan umum serta pencairan dananya tersebut. Untuk perubahan neto terikat temporer sama halnya seperti tidak terikat, yaitu sumbangan, penghasilan investasi jangka panjang, penghasilan neto terrealisasi dan belum panjang terrealisasi dari investasi jangka panjang. Kerugian aktuaral untuk kewajiban tahunan. Aset neto terbebaskan dari pembatasan. Penurunan aset neto tidak terikat temporer. Dalam perubahan aset neto terikat permanen, sumbangan, penghasilan investasi jangka panjang, penghasilan neto terrealisasikan dan belum terrealisasi dari investasi jangka panjang. Hingga yang terjadi pada kenaikan aset neto akan ditambah dengan aset neto pada awal tahun menjadi aset neto pada akhir tahunnya. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.